perkembangan Islam di Indonesia. Saya akan membahas tentang situasi dan kondisi Indonesia sebelum kedatangan Islam. Dari segi keyakinan, masyarakat Indonesia sudah mengenal agama atau kepercayaan, yakni animisme dan dinamisme. Apa itu animisme dan dinamisme? Animisme adalah paham keyakinan yang mempercayai bahwa dewa-dewa, arwah, dan roh leluhur dapat memberikan kekuatan dan pertolongan bagi penyembahnya. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia mempunyai kekuatan gaib. Dinamisme dan animisme ini terpengaruh oleh agama sebelum Islam datang, yaitu Hindu dan Buddha. Lalu, bagaimana jalur masuknya Islam ke Indonesia? Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Menurut pernyataan dari para saudagar dari luar maupun Indonesia sendiri, Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan pelabuhan, seperti Selat Malaka, Samudra, Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. Yang kedua, melalui jalur pernikahan. Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Para dai penyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh Islam. Dalam praktiknya, mereka dipandu oleh para pedagang. Jalur pendidikan ini memegang peranan yang cukup penting, sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan, akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. Yang keempat, melalui jalur akulturasi budaya. Agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Para dai memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga mereka memeluk Islam dengan sukarela. Cara dakwah ini dilakukan oleh Wali Songo atau 9 wali penyebar Islam di Jawa. Strategi dakwah Islam di Indonesia. 1. Perdagangan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, strategi dakwah Islam yang paling terkenal dan banyak diketahui ialah melalui jalur perdagangan. Mulanya, para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India berdatangan untuk berniaga. Mereka menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar yang kala itu mayoritas menganut agama Hindu dan Buddha. Dengan kegiatan berniaga itulah, agama Islam mulai dikenal dan diikuti oleh penduduk pribumi, karena pedagang berperan penting dalam upaya penyebaran Islam. 2. Pendidikan. Selain perdagangan, Islam juga disiarkan melalui strategi pendidikan, artinya, para pendakwah membangun pondok pesantren dan masjid-masjid sebagai tempat berkumpul untuk mempelajari agama Islam. 3. Perkawinan. Perkawinan juga tak kalah penting, yang termasuk ke dalam salah satu strategi dakwah Islam di Nusantara. Para pedagang muslim yang mulanya singgah berujung menetap di Indonesia, jadi banyak dari mereka yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tentunya, perkawinan diselenggarakan secara Islami. Banyak keturunan dari pernikahan tersebut yang menjadi ulama dan penyebar Islam di Nusantara, seperti Sunan Giri. Sunan Giri merupakan anak dari hasil perkawinan antara Maulana Ishaq dan Putri Raja Belambangan. Dengan demikian, melalui strategi perkawinan ini ajaran Islam semakin meluas dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. 4. Kesenian dan kebudayaan. Cara ini dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di kawasan Pulau Jawa. Wali Songo menyelenggarakan pertunjukan seni dan budaya untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam. Oleh karenanya masyarakat lebih mudah menerima dan menyukainya. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga memperkenalkan dan mengislamkan masyarakat Jawa melalui pertunjukan wayang. Ia dikenal sebagai orang yang sangat mahir dalam memainkan wayang dan memasukkan unsur serta nilai-nilai keislaman dalam cerita pewayangan.
5. Tingkatan sosial. Ada juga strategi tingkatan sosial dalam menyebarluaskan agama Islam di Indonesia. Cara itu dilakukan dengan mengislamkan para raja dan bangsawan yang memiliki tingkatan sosial tinggi. Dari situlah, banyak penduduk kerajaan yang tingkatannya rendah atau berada di bawah mereka mengikuti raja yang memeluk agama Islam. Strategi ini menjadi salah satu yang paling efektif dalam meluaskan syiar Islam di Nusantara. Fase perkembangan Islam di Indonesia. Mengutip Jurnal Islamisasi Nusantara, analisis terhadap diskursus para sejarawan oleh Husaini Husda tahun 2016, menurut Hasan Mu'arif Ambari, proses Islamisasi di Indonesia dikategorikan dalam 3 fase. Yaitu, pertama, fase kehadiran para pedagang muslim terjadi pada abad 7-11 Masehi. Kedua, fase terbentuknya kerajaan Islam berlangsung antara abad 13-16 Masehi, dan fase pelembagaan Islam. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.